Cuma kesalahan saya memang ya tadi mengalahkan keledai. Keledai tidak mungkin terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Subhan lebih dari 30 kali. Itu pelajaran. Kenapa akhirnya beku saya ungkap agar setiap kita tidak menjadi lebih bodoh seperti Subhan. Sementara keledai lebih pintar daripada Subhan. Keledai nggak mungkin terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Subhan lebih dari 30 kali bahkan ratusan. Tapi ya hikmahnya adalah sebodoh-bodohnya Subhan, alhamdulillah kita bisa dapat nih sharing tentang beku di YouTube atau channel kesayangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi ini kita coba dengan benturan kepentingan usaha. Kenapa seolah-olah benturan kepentingan usaha selalu membayangi kita punya usaha? Kenapa seolah-olah benturan kepentingan usaha selalu membingkai, ngeframe, ngelis, atau menjadi bagian dari sebuah unit bisnis kita? Kuncinya cuma satu sih, agar tidak terjadi kebuntuan dan benturan kepentingan usaha, ya teliti sebelum bekerja sama, amati siapa yang Anda ajak kerjasama dan siapa yang akan Anda jadikan mitra. Benturan kepentingan usaha bertemakan dan kisah nyata proyek cacah plastik atau bisa juga disebut pabrik cacah plastik. Ini kejadiannya sekitar 2012. Adanya di Jalan X di Desa Sawah Baru, Kecamatan Ciputat. Berawal saya lagi buka puasa nih, Senin Kemis nih. Satu ketika, 1 jam sebelum menjelang azan maghrib, ada seorang ikhwan nih, bawa motor MX gitu kan, markirin. Assalamualaikum saya, waalaikumsalam gitu kan. Kenalan. Antum saum, iya saum, ya udah. Bareng nih, udah disediain sama panitia masjid gitu kan. Udah setelah habis sholat maghrib, selesai sholat maghrib, ba'da maghrib, dia dekati saya lagi. Antum bisnis apa katanya gitu. Sekarang saya lagi punya mimpi bersama sekolah sedulur ya. Sekolah sedulur dan sekolah terkaya dari unit Islam terpadu di belahan Cinere. Masuk Depok ya, atau perbatasan Jakarta Selatan. Apa tuh? Kita garap sampah plastik atau sampah anorganik gitu loh. Apa aja? Ya saya sebutkan tuh. Botol lah, gelas lah, kresek lah, pokoknya semua yang berbau plastik, termasuk HDPE, PP, dan sebagainya gitu kan. Nah, dia tertarik. Terus akhirnya tukeran nomor tuh. Habis, dulu belum ada WhatsApp ya, karena 2012 ya. Kalau nggak salah WhatsApp masuk 2013 ya. Dulu adanya masih BlackBerry atau SMS. Dia sering SMS dan teleponan gitu kan. Nah, 3 hari kemudian dia ngajak ketemu di toko herbalnya gitu loh. Saya nggak tahu kalau ternyata dia kerja di toko herbal yang tidak lain. Toko herbalnya itu milik teman saya gitu kan. Ya udah ketemu ya di Pamulang ya. Ya udah saya ke Pamulang ya menghampiri. Sebutlah namanya orang yang tadi ngajak ketemu di toko herbal teman saya itu. Yang tadi kenalan saat berbuka puasa namanya Harto gitu ya. Sementara nanti dia akan kenalkan saya ke investor namanya Hardi gitu ya. Sebutlah Harto dan Hardi gitu ya. Akhirnya ketemulah di toko herbal milik teman saya yang ternyata dia kerja di situ. Pas sudah bubaran, dia ajak saya ke sebuah kafe, dia bilang, saya punya teman lagi kebingungan nih, uangnya lagi banyak, kasih keturunan Yaman, Palestina kan gitu ya. Oke, ada sekitar 500 sampai 600 juta nganggur. Wow, fantastis saya bilang gitu ya. Masya Allah bisa deh gitu kan. Ya iya makanya pakai program antum bisa gak? Oh nggak bisa. Karena 2 sekolah itu udah punya program bersama dengan unit sekolah internasional lainnya. Kalau mau buka bersama guru saya. Siapa itu? Saya sebutlah nama guru saya. Namanya Muhammad Baidowi. Pemilik Majestic Buana Group. Adanya di Bekasi ya. Saya lupa. Mustika Jaya ya. Mustika Jaya kalau nggak salah ya. Dekat komplek BKKBN. Ada pabrik besar di situ, peradaban di mana semua jenis plastik berubah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di tangan beliau. Nah, beliau juga memproduksi dan menciptakan mesin-mesin caca terbaik di Asia Tenggara. Namanya Muhammad Baidowi, itu guru saya ya. Jadi saya belajar caca, belajar sampah dengan beliau. Nah, Muhammad Baidowi ini di seluruh TV internasional pasti sudah pernah diangkat tentang sosoknya gitu loh. Bahkan beberapa YouTube-nya bersama saya juga udah saya publish. Saat dia ngisi di TK-nya UIN lah, saat ngisi di sini, saya selalu mendampingi karena saya muridnya kan gitu ya. Sampai akhirnya sepakat nih, si Harto ngajak saya ketemu ke rumah investor namanya Hardi. Oke.
Udah kenalan sama Hardi, ya dibilang, terus apa yang harus kita lakukan Pak Suban gitu kan. Ya paling ke tempat guru saya gitu loh. Kita harus meyakinkan Anda berdua nih bahwa ini proyek menjanjikan gitu loh. Jadi yang namanya sampah itu nggak ecek-ecek, nggak main-main gitu loh. Nggak sembarangan. Kalau seandainya disikapi dan dikelola dengan serius, miliaran gitu loh hasilnya. Walaupun cuma boleh mulung, boleh mungut. Nah, itu kalau seandainya pengelolaannya benar, pengelolaannya tepat sasaran, duit semua kan gitu. Akhirnya sepakatlah kita tentukan jadwal untuk ketemu guru. Sang guru mempersilahkan. Alhamdulillah sang guru sudah ada di situ ya, Pak Muhammad Baidowi, pimpinan tertinggi pemilik Majestic Buana Group di Bekasi. Gitu ya. Anda bisa klik tuh YouTube-nya MB Group atau Muhammad Baidowi, dahsyat, peradaban sampahnya dahsyat gitu kan. Itu terbaik di Asia Tenggara setahu saya sih ya. Mungkin sekarang masuk 10 sampai 20 besar terbaik di dunia mungkin ya. Kalau saat itu terbaik di Asia Tenggara. Main tuh kita tuh Hardi, Harto, dan saya. Udah main, sampai akhirnya karena dibeberkan tentang peradaban sampah di pabrik cacah plastiknya Pak Baidowi, kita tertarik nih bertiga. Oke, kita putuskan aja deh, kita pabrik aja deh langsung deh. Nggak usah pakai buka lapak dulu kan gitu ya. Padahal tadinya kalau nggak salah tuh saya dengar mereka mau buka lapak dulu, kayak lapak Madura gitu. Kalau seandainya tumbuh dari situ, baru kita dikit-dikit beli mesin untuk buka pabrik kan gitu ya. Akhirnya karena ngelihat peradaban yang begitu dahsyat dari pabriknya Pak Baidowi, dari pusat peradaban lapaknya Pak Baidowi gitu kan, di Mustika Jaya tadi, ya kita putuskan akhirnya beli salah satu mesin ciptaan terbaik atau buatan dan rakitan terbaiknya Majestic Buana Group di bawah pimpinan Pak Muhammad Baidowi. Kita beli, dikasih arahan sama timnya Pak Baidowi sampai ke tempat kita tentukan bahwa ini pabrik, sampai akhirnya berdiri sebuah usaha. Mulailah terjadi benturan. Mereka lupa bahwa sebenarnya pada saat saya ajarkan mereka, saya tidak dilalain cas setiap saat. Dan mereka tahu itu mestinya, cuma seolah-olah mereka lupa. Karena saya masih jadi 3 konsultan di, salah satunya di Asat, salah 2-nya adalah di Sedulur, salah 3-nya adalah Sekolah Islam Terpadu Terkaya di Cinere. Mereka terus ngegoreng isu itu gitu. Seolah-olah kayaknya Suban nggak serius dengan investasi ini. Dan saya belum banyak sih, waktu itu masuk baru 10 juta kalau nggak salah. Sementara Hardi sudah masuk 60 juta gitu. Harto tidak masuk spesial pun juga. Ya udah, karena terus setiap kali saya supervisi 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali. Tapi selalu seolah-olah saya dianggap musuh, seolah-olah saya dianggap maling, seolah-olah saya dianggap pengkhianat dan mata-mata. Ya saya nggak nyaman dong, ya kan? Akhirnya saya ke rumah Hardi. Tapi seolah-olah Hardi kabur-kaburan gitu loh. Dan malas ngejumpain saya gitu. Saya telepon juga nggak diangkat. Kalau di WhatsApp, di SMS belum ada WhatsApp, dia cuma bilang ke Harto aja deh, urusan antum sama Harto, Harto yang nyelesain gitu. Akhirnya begitu saya ke rumah Harto, Harto cuma nekenin ke saya gitu. Antum kenapa nggak komit katanya, kita udah bangun pabrik gitu loh. Kenapa antum lebih banyak di sekolah, di minimarket, kapan di pabriknya? Ya kan? Ya, padahal saya udah masuk duit, terus udah masuk ilmu. Terus saya udah buka link tingkat dunia nih. Baidowi bukan sembarangan nih, Muhammad Baidowi ini tingkat dunia pada saat itu. Ya udah, dia mempertanyakan tentang komitmen saya, di mana sebenarnya keberadaan saya dan keberpihakan saya di pabrik atau tetap di 3 tempat di mana saya sebagai konsultan manajemennya gitu kan. Ya udah, saya tetap ya udah oke. Saya tambah deh. Biasa seminggu 2 kali, saya bikin seminggu 3 kali. Jadi di sekolah yang saya pegang dan di minimarket yang pegang, saya kurangin tuh durasinya. Biasa misalnya saya jadi konsultan di sana per 2 hari sekali, 1 harinya saya bikin 4 jam, saya kurangi jadi 3 jam. Di minimarket juga 5 jam, saya kurangi jadi 4 jam kan gitu. Dari pengurangan itu semua saya alokasikan ke pabrik. Tapi lagi-lagi mereka masih ingin, antum bisa gak keluar di semua itu gitu. Ini udah pasti keren kok. Loh, kalau masalah keren atau tidak keren ya nanti Allah yang putuskan gitu. Yang penting kita ikhtiarnya serius dulu, ikhtiarnya sungguh-sungguh dulu gitu loh. Lah lagi juga yang mempertemukan Anda dengan guru kami kan saya. Yang memastikan Anda bisa beli ke situ juga kan saya gitu kan. Dia nggak mau tahu itu gitu. Terus dia tekan pokoknya dalam 2 minggu ke depan antum harus keluar di 2 sekolah sama minimarket itu. Padahal bayaran di 2 sekolah itu ya, kalau minimarket cuma bayar saya 9 atau 10 ya. Kurang lebih gitu saya terima. Sebenarnya sih 1 paket miliaran gitu loh, tapi saya terima per bulannya sekitar 9 sampai 10 juta di luar harian dan mingguan gitu kan. Tapi dari 2 sekolah itu saya bisa hampir 50 juta. Jadi yang Sedulur bayar 20, yang Islam Terpadu di itu bayar 30. Dan saya tidak incas selama
1 bulan penuh, enggak, seminggu paling 2 sampai 3 hari, dan tidak lama-lama, paling lama 5 jam. Memang saat itu harga saya sebagai konsultan manajemen berbasis retail itu lagi di atas awan gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan saya pede buka ini, buka itu, dan tidak saya kontrol. Nah, termasuk pada saat saya buka ini, saya invest 10, si Hardi sudah masuk 50 sampai 60, saya nggak kontrol, ternyata ada salah satu teman yang saya ajari, ya jadi musuh dalam selimut, ngegoreng segala sesuatu yang terjadi bersama saya di lokasi pabrik pada saat saya supervisi efektif. Hardi kebakar dan merasa uangnya dibakal main sama Subhan gitu kan. Sementara dia udah beli Yanmar, udah beli, saat itu udah masuk 19 ton ya, PP semua ya. Kita beli sama rekanannya Pak Bedowi. Gagal giling, kolam sudah 6 kolam, dari mulai kotoran PP sampai airnya PP bersih, sampai airnya PP benar-benar jadi kayak susu udah kita bikin. Pembuangan juga udah Masya Allah deh pokoknya gitu ya. Tapi mau diapain lagi? Saya terus disudutkan untuk keluar dari 3 lembaga di mana saat itu saya dibayar super mahal. Ya udah saya putuskan keluar. Saya incas dari Senin sampai Ahad, dari jam 7 sampai jam 4 sore, ternyata juga nggak membuat Hardi dan Harto merasa puas. Dan terus saya disudutkan, dan hampir sering setiap kali saya ke pabrik, saya seorang diri gitu loh. Setiap kali saya masuk ke kantor, dia keluar. Setiap kali saya keluar, dia masuk ke kantor. Jadi Assalamualaikum, ya udah gitu, udah. Makan siang sendiri-sendiri, saya masuk kantor, dia keluar, saya keluar, dia masuk kantor, sampai akhirnya ada salah seorang staff yang juga bagian manasin mobil-mobil pabrik kita bilang, sebenarnya Bapak udah ditunggu untuk mengajukan resign dan keluar dari sini gitu. Nanti dibayar tuh 10 jutanya dan seterusnya gitu kan. Oh gitu, iya pantas kok kucing-kucingan ya. Kemarin mereka nuntut saya harus keluar dari semua lembaga yang saya pegang di luar sana, dari sekolah ataupun dari minimarket. Sekarang saya keluar dari semua itu, saya incas di sini, ternyata saya juga digoreng gitu loh dengan isu-isu tidak sedap, dengan prasangka yang sebenarnya sangat tidak beralasan dan tidak tepat dijulukan dan disematkan pada saya, karena saya tidak pernah melakukan itu. Sampai ada dibilang nyolong oli lah, terus katanya nuker Yanmar bagus jadi Yanmar bekas lah, terus ada apa ya namanya, saya lupa ya, yang katanya hilang, saya lupa itu, pokoknya hilang lah gitu kan. Nggak taunya ternyata memang orang sebelah yang nyolongnya, tapi itu baru diklarifikasi begitu saya keluar. Jadi intinya pada saat saya keluar, ternyata 10 juta saya tidak balik, terus saya kan udah hilang juga tuh penghasilan di 2 sekolah dan 1 Asatmart ya, gitu. Nah jadi kesimpulan dari cerita saya ini, cerita beneran ini ya, benturan kepentingan usaha ada 3. Yang pertama, ini teman ngaji semua loh, berjenggot semua loh. Itu nggak dilala ya, nggak tiba-tiba memastikan bahwa di antara kami tumbuh komitmen tingkat tinggi, tumbuh rasa percaya tingkat tinggi, tumbuh apa ya, tepos liro, saling menghargai, menghormati, dan apa sih, asah asi asuh gitu ya kalau kata orang Sunda atau orang Jawa gitu. Itu tidak terjadi. Yang ada terus adalah gimana mencurigai sampai akhirnya Subhan nggak kerasan dan keluar. Itu terjadi. Yang kedua adalah gimana memastikan agar Subhan dengan segala sesuatu yang dimiliki, dengan guru yang dahsyat, dengan lokasi pabrik sang guru yang boleh didatangi kapan saja karena kita sudah jadi binaannya, dan itu semua udah diinventarisir, jadi Subhan tidak perlu ada. Yang terakhir adalah saya kasih tuh kesempatan di mana mereka harus tahu lapak-lapak kalau seandainya sang guru lagi tidak punya stok gitu loh. Sang guru kasih tahu, ini ada lapak di Pamulang, sekian Madura, sekian Betawi, bilang aja itu binaan Pak Bedowi, boleh beli kan gitu. Nah, 3 itu udah saya kasihkan ke mereka semua daftarnya, termasuk Mbak Parjo tuh yang paling besar dekat Jombang. Saya kasih tuh bisa beli 9 ton dalam 1 hari pakai harga sama persis yang dikasih ke Pak Bedowi. Udah saya kasih semua kunci-kunci itu. Ya ternyata ada salah satu tadi kan staf kita yang bilang, sebenarnya Bapak udah ditunggu resignnya. Kapan Bapak mau keluar? Mereka nanti akan kembalikan uang Bapak. Ya ternyata sampai saat ini tidak ada pengembalian uang. Ya pabriknya juga saya nggak tahu gimana, karena setiap kali saya mau ke sana dihalangi dan tidak boleh gitu kan. Ya terakhir saya ketemu sekitar 2 tahun lalu dengan Hardi, ya tapi ya begitu aja ya sudahlah. Dan baru ketemu dengan Harto sekitar 4 bulan lalu juga begitu aja gitu. Sebenarnya kalau sama Harto bisa ketemu tiap saat, karena sama-sama di Jombang ya. Saat ini mereka masih di Jombang. Kalau saya Hardi sudah di Bintaro kan gitu. Jadi pelajaran dari proyek atau
pabrik caca plastik adalah di mana kita tidak boleh lihat jenggotnya, tidak boleh lihat jidat hitamnya, tidak boleh lihat satu gurunya, tidak boleh lihat satu majelisnya, tapi lagi-lagi komitmen, keseriusan kita membangun agreement, keseriusan kita membangun surat kesepakatan kerja, surat perjanjian bisnis bersama, itu penekanannya gitu loh. Hatta dia orang kafir, kalau dia bener ya kita galang dan kita jalin gitu loh. Hatta dia muslim, satu guru, satu pengajian, kalau nggak bener ya mendingan jadi teman aja, nggak usah bisnis bareng. Kurang lebih itu ya pelajaran dari sekian banyak buku-buku yang saya alami. Pertanyaannya, kok Subhan banyak banget sih bukunya? Kalau mau dibongkar sih mungkin ada ratusan ya. Ya karena kalau kata ibu saya, Subhan tuh nggak kapok gitu loh. Cuma kesalahan saya memang ya tadi, mengalahkan keledai. Keledai tidak mungkin terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Subhan lebih dari 30 kali. Itu pelajaran. Kenapa akhirnya beku saya ungkap agar setiap kita tidak menjadi lebih bodoh seperti Subhan. Sementara keledai lebih pintar daripada Subhan. Keledai nggak mungkin terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Subhan lebih dari 30 kali, bahkan ratusan. Tapi ya hikmahnya adalah sebodoh-bodohnya Subhan, alhamdulillah kita bisa dapat nih sharing tentang beku di YouTube atau channel kesayangan kita ini. Kongara Channel ya, Komunitas Ngasong Nusantara Channel. Artinya, begitu banyak orang lihat dan memantek program ini sebagai sesuatu yang harus ditayangkan di hadapannya, mereka dapat hikmah, dapat ibro, dan dapat pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal kebodohan yang pernah Subhan lakukan bersama mitra-mitra bisnisnya. Kurang lebih itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.